Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti, kelas akuntansi 4 pagi C, Universitas Pekalongan. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul ekuitas pemegang saham 2. Baik, di sini ada dua, yaitu laba ditahan dan kebijakan dividen. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban plus ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang di sisi sebelah kanan yaitu rugi bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya. 3. Dividen tunai atau scrip. 4. Dividen properti. 5. Dividen saham. 6. Beberapa transaksi saham treasury. Yang di sebelah kiri yaitu laba bersih. 2. Penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. 3. Penyesuaian akibat kuasai organisasi. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk 1. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham. 2. Penutupan kerugian. 3. Cadangan untuk tujuan tertentu. 4. Rekapitulasi. Untuk kebijakan dividen sendiri, dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan berupa kas dan non-kas. Penentuan jumlah dividen harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai hasil keputusan. Pemegang saham atau RUPS perseorangan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai questionnaire perseorangan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran pemegang saham tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuiditas tidak dapat dibagi kepada para ekuitas pemegang saham. Berikutnya yaitu jenis-jenis dividen. Ada 5, yaitu dividen tunai atau kas. Dividen tunai dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Pada contoh di bawah ini, pada tanggal 20 Desember 2005, Incrop mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 26 Desember 2005. Ayat jurnal mencatat transaksi tersebut adalah pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi mengumumkan dividen. Jurnal laba ditahan atau dividen
kas sebesar 1 juta US dollar debit dan kredit hutang dividen kas sebesar 1 juta US dollar. Pada tanggal 28 Desember 2005, pencatatan dividen tidak ada jurnal. 20 Januari 2006, pembayaran dividen kas hutang dividen sebesar 1 juta US dollar, kredit kas 1 juta US dollar. Yang kedua, dividen scrip atau dividen hutang. Janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang tidak cukup atau dividen ini tidak bisa berbunga. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan sebagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar 1 juta US dollar, bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 26 Desember 2010 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal mencatat transaksi tersebut adalah pada tanggal 20 Desember 2005, laba ditahan atau dividen scrip sebesar 1 juta US dollar di sebelah debit, untuk di sebelah kredit wesel bayar sebesar 1 juta US dollar. Pada tanggal 26 Desember 2005, pencatatan dividen tidak dicatat atas jurnal. 20 Januari 2006, pembayaran dividen adalah wesel bayar Yang ketiga yaitu dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000 US dollar. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900 US dollar harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dapat dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah pada tanggal 20 Desember 2005. Debit laba ditahan sebesar 900 US dollar. Debit tambahan modal disetor sebesar 300.000 dan kredit hutang dividen sebesar 1.200.000 US dollar. Pada tanggal 26 Desember 2005, pencatatan dividen tidak dicatat dalam jurnal. Dan pada tanggal 20 Januari 2006, pembayaran dividen debit hutang dividen sebesar 1.200.000 US dollar dan kas 1.200.000 US dollar. Dividen saham, pembagian tambahan saham dapat dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuannya untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan kredit modal saham. Baik, selanjutnya 2. Pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. 3. Untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasar akan turun. Ukuran dividen saham.
Dividen saham kecil ukurannya mulai dari 20 sampai 25% saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai pasar wajar. Yang kedua, dividen saham besar yang melebihi dari 20 sampai 25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Dividen saham dapat dibagikan dengan cara 1. Biasa. Dividen saham merupakan saham yang jenisnya sama. Dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. 2. Spesial atau khusus. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Penyajian, 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. 1. Modal saham atau modal dasar. 2. Tambahan modal yang melebihi nilai pari atau nilai yang ditetapkan. 3. Laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam informasi sebagai berikut. 1. Saldo pada awal periode. 2. Penambahan. 3. Pengurangan. 4. Saldo pada akhir periode. Demikian presentasi yang saya dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.